Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif Mesianik. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani hasir. Dalam bahasa Ibrani dieja het, zain, yud, res. Dibaca hasir artinya babi. Bentuk jamak hasirim. Hasir, babi. Imamat 11 ayat 4-7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselap panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Menurut ayat yang barusan dibaca, babi memang dikatakan sebagai binatang haram. Namun, banyak orang yang menyukai kelezatan dagingnya. Bahkan babi juga masuk ke dunia bisnis hiburan, seperti tokoh Piglet pada kartun Winnie the Pooh. Masih banyak lainnya yang mencapai status bintang, seperti Porky Pig, babi terkenal Mr. Zuckerman dari Charlotte Web, Miss Piggy dari Jim Henson yang terkenal, dan tentunya The Three Little Pigs. Juga Misery, babi peliharaan dalam novel Stephen King. Demikian juga banyak pekan raya di mancanegara menggunakan babi sebagai maskot dan logonya. Babi adalah hewan yang cerdas, hampir sama cerdasnya dengan anjing dan kucing. Jika bukan karena ukuran mereka dan ketidakbersihan yang diakibatkannya, mereka akan menjadi hewan peliharaan yang baik. Alkitab cukup banyak memberi komentar tentang babi. Kita membaca pada hari ke-6 penciptaan Tuhan menciptakan binatang dan Tuhan berkata bahwa semuanya itu baik. Tentunya ini termasuk babi. Namun saat kita mempelajari kitab suci lebih cermat, kita menemukan bahwa babi paling sering digunakan sebagai contoh ketidakmurnian. Kitab Imamat juga kitab Ulangan langsung menjelaskan bahwa babi adalah hewan yang tidak dimaksudkan untuk dimakan dagingnya oleh umat Tuhan. Mengapa demikian? Babi dipandang binatang yang tidak bersih alias tidak kosher. Karena meskipun memiliki kuku belah, ia tidak memamah biak. Umat Tuhan diajarkan tidak makan daging babi atau menyentuh bangkainya. Kriteria bersih untuk dimakan alias kosher bagi binatang darat adalah berkuku belah dan memamah biak. Keduanya harus dipenuhi secara serempak seperti yang tertulis dalam Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Istilah hutan dalam istilah babi hutan dalam Alkitab terjemahan Indonesia sebenarnya ditambahkan oleh penerjemahnya sendiri. Dalam Torah
tertulis bahasa Ibrani. Hanya ada satu istilah untuk babi, yaitu hasir. Jadi dalam kitab suci Ibrani tidak ada perbedaan antara babi hutan dan babi peliharaan. Keduanya sama istilahnya, yaitu babi, hasir. Dan menurut ayat tertulis, tidak untuk dimakan dagingnya. Sehubungan dengan perintah Elohim dalam Torah, Nabi Yesaya menulis nasib orang yang memakan babi seperti yang tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 17. Mereka akan lenyap sekaligus. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mempunyai pandangan yang negatif bagi umatnya yang makan daging babi. Umat Tuhan saat itu diwakili oleh bangsa Israel. Memang kerajaan Elohim mulai di Israel dan diperluas kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Mengapa pandangan kitab suci terhadap babi sungguh negatif? Alasan pertamanya, Tuhan sudah melarang untuk memakannya dalam Imamat pasal 11. Di samping itu, salah satu aspek larangan itu dapat dikaitkan bahwa Tuhan peduli dengan kesehatan umatnya. Mungkin dari semua hewan yang pernah dimakan manusia, babi dapat dikategorikan sebagai sarang penyakit. Karena babi binatang omnivora, mereka pemakan segala yang tampaknya bisa dimakan. Mereka memakan akar dan umbi yang mereka gali dari tanah dengan moncong dan taringnya. Mereka makan segala macam sayuran dan buah-buahan. Mereka memakan binatang pengerat seperti berbagai jenis tikus dan burung juga. Mereka juga memakan ular, baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa. Mereka memakan apa saja, makan binatang yang sudah mati sekalipun, sehingga penyakit-penyakitnya dapat menular kepada manusia. Penyakit apa saja yang dapat ditularkan babi kepada manusia? Penyakit yang paling terkenal yang dapat ditularkan babi kepada manusia adalah trichinosis. Trichinosis adalah penyakit yang diderita babi ketika mereka memakan makanan yang terkontaminasi cacing pita. Cacing pita bermigrasi melalui dinding usus babi sampai mereka tinggal di ototnya. Cacing pita itu sangat sulit untuk dibunuh dan dapat bertahan dari panas yang tinggi. Jika daging babi yang dimakan belum cukup matang, cacing pita yang ada di dalam tubuh babi juga akan masuk ke dalam tubuh orang yang memakannya, sehingga siklus kematian pun menjangkau manusia. Kita dapat juga tertular demam babi, virus yang berakibat fatal bagi manusia. Karena kebiasaan makannya yang sembarangan, penyakit apapun yang ada dalam tubuh babi dapat masuk ke dalam sistem tubuh kita. Ada ungkapan bahasa Inggris, you eat like a pig. Kamu makan seperti seekor babi. Ya, ungkapan itu diibaratkan kepada perilaku seperti babi, yaitu tidak punya selera makan yang baik, bertindak bagaikan biang ketidakbersihan tanpa memiliki kemampuan membedakan apa yang dimakannya. Bagaimana pandangan Yesua terhadap babi? Pandangan Yesua tentang babi bisa kita baca dalam kitab Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Babi tidak dapat melihat perbedaan mutiara dan kelereng. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk menghargai barang berharga. Tidak memiliki kearifan. Mereka menelan segala yang tidak bersih sehingga tercemar seperti kata Alkitab, yaitu tame atau lo tahor, tidak bersih. Mereka mau segala sesuatu dan tidak menghargai apapun. Jelas mereka termasuk binatang kotor dan merupakan salah satu limbah di dunia. Babi juga merupakan simbol kenikmatan hidup jasmaniah dan keuntungan finansial. Penginjil Lukas menulis hal ini di pasal 8 ayat 26 sampai 37.
Lalu mendaratlah Yesua dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesua naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesua, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesua anak Elohim yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesua memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesua bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesua supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesua supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesua mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesua dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesua. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesua supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dari peristiwa historis ini, kita melihat setan-setan yang merasuki laki-laki di Gerasa itu meminta agar mereka tidak dimasukkan ke jurang maut. Dalam bahasa Ibrani itu pakai perkataan tehom atau Greek abusos. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai bukan satan, tetapi ruah tame, roh tak bersih atau roh najis itu. Kata Ibrani tehom merujuk pada gelap gulita seperti yang dilukiskan dalam Kejadian 1 ayat 2. Jika mereka dimasukkan ke tehom atau abusos, mereka tidak dapat lagi beraktivitas di dunia ini. Karena itu mereka memohon tidak dimasukkan ke sana. Di sini kita melihat bahwa Yesua mempunyai kuasa atas alam roh yang ditakuti oleh setan-setan. Sebagai gantinya, roh najis atau haruah hatame itu menyatakan bersedia tinggal pada kawanan babi. Yesua mengizinkan sehingga mereka pindah kepada kawanan babi itu. Reaksinya luar biasa. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas di sana. Jumlah babi yang mati itu sekitar 2.000 ekor. Matius 5 ayat 13. Mengapa? Agaknya ada perasaan tak nyaman ketika roh-roh najis itu memasuki babi-babi, sehingga mereka lari tanpa tujuan yang berakhir tenggelam di Danau Galilea. Para penjaga babi lari menceritakannya kepada penduduk kota dan kampung sekitarnya. Ketika mereka melihat orang kerasukan setan itu duduk di kaki Yesua dan sudah waras, mereka menjadi takut dan meminta Yesua meninggalkan daerah mereka. Mengapa reaksi mereka justru meminta Yesua untuk pergi? Ya, ini perlu dilihat dari nilai-nilai yang mereka pegang.
Gerasa adalah kota yang termasuk dalam jaringan kota yang disebut Dekapolis, yang banyak ditinggali oleh penduduk bangsa-bangsa Greko-Roman alias non-Yahudi. Orang Greko-Roman adalah bangsa yang suka menikmati makanan enak, termasuk daging babi. Orang Romawi bahkan suka merogok tenggorokannya untuk memuntahkan makanan yang sudah ditelannya, hanya agar mereka dapat menikmati makanan enak lebih banyak lagi. Daging babi salah satunya. Jadi babi termasuk lambang kenikmatan jasmaniah sesuai kebiasaan orang Greko-Roman. Di samping itu, babi juga merupakan lambang keuntungan finansial karena dijual kepada para pendatang bangsa Greko-Roman. Pemeliharaan babi untuk konsumsi merupakan bisnis besar pada zaman itu, bahkan zaman sekarang juga. Namun di Israel abad pertama, pemeliharaan babi tak direstui oleh para rabi. Sejak zaman Hasmonean yang dimulai sejak kemenangan Yuda Makabe dan penahbisan Bait Suci II tahun 164 sebelum Masehi, masyarakat mulai mempraktekkan ajaran Judaisme di seluruh Israel. Para rabi memaklumatkan bahwa babi dilarang diternakan di Israel. Bavli Bava Kama 79b. Jadi usaha babi di abad 1 Israel merupakan pelanggaran aturan rabbinik, alias tidak sah secara agamawi. Dalam konteks sosial religi ini, kita dapat memahami mengapa Yesua mengizinkan gerombolan roh-roh tak bersih yang menyebut dirinya legion pindah dari orang yang kerasukan itu ke kawanan babi yang memang sama-sama tidak bersih juga. Dengan mengizinkan roh-roh tak bersih memasuki kawanan babi itu, jelas terlihat bahwa dalam hal ini sikap Yesua searah dengan ajaran rabbinik, yaitu beternak babi tidak dikehendaki dalam masyarakat Yahudi. Pemeliharaan babi merupakan usaha yang melanggar peraturan, unlawful business di Israel saat itu. Lalu siapa pengusahanya? Dapat diduga pengusahanya adalah orang-orang Yahudi Helenis, yaitu orang Yahudi yang memegang nilai-nilai Helenis dengan mengadopsi gaya hidup orang Greko-Roman. Perhatikan, Injil tidak mencatat para pengusaha itu protes kepada Yesua. Agaknya mereka menyadari bahwa usaha mereka merupakan pelanggaran terhadap aturan rabbinik yang berlaku di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Injil mencatat, para penduduk kota yang melihat peristiwa tersebut menjadi takut dan meminta Yesua pergi meninggalkan daerah mereka. Di sini kita melihat bahwa ketika Mesias datang, ada kelepasan dari kuasa setan. Namun pada saat yang sama, bisnis yang tidak sah harus mengalami kerugian finansial. Kerugian inilah yang tidak dapat diterima oleh penduduk di situ. Mereka lebih menyukai usaha yang memberi keuntungan finansial secara mudah sekalipun melawan hukum. Untuk melanggengkan status quo, mereka malah meminta Mesias yang membawa kelepasan dari kuasa gelap dan dosa untuk meninggalkan daerah mereka. Lalu nilai apa yang dapat kita pelajari dari sini? Pertama, adalah karakter. Jauhi karakter seperti babi yang makan segala tanpa dapat membedakan apa yang perlu dimakan dan apa yang tidak dapat dimakan. Ini berlaku untuk makanan secara fisik, tetapi juga makanan secara rohani. Yesua mengatakan dalam Matius 7 ayat 6, "Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Babi tidak dapat membedakan mana mutiara rohani, mana kelereng mainan anak-anak. Kita yang semakin dewasa dan semakin taat akan dapat membedakan pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem sebagai makanan rohani yang sehat bagi pertumbuhan iman kita, sesuai dengan Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari,
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kedua, aspek daging babi sebagai makanan jasmaniah. Dalam perjanjian Noah atau Nuh, Elohim membolehkan manusia memakan daging hewan tanpa memerinci jenisnya. Namun di dalam perjanjian Abraham yang dilanjutkan dengan perjanjian Sinai, khususnya dalam kitab Imamat pasal 11, Elohim memerinci jenis daging hewan yang dapat dimakan oleh umatnya, dan babi tidak termasuk dalam kriteria bahan makanan. Umat manusia secara jasmaniah dibangun atas perjanjian Noah. Namun secara rohaniah, umat Tuhan dibangun atas perjanjian Abraham dan perjanjian Sinai. Dalam hal makanan jasmaniah, setiap pribadi dapat memilih mengikuti perjanjian Noah atau perjanjian Abraham dan Sinai. Siaran Tekiah memilih untuk mengajarkan perjanjian Abraham dan Sinai dengan lebih mengikuti kriteria makanan sehat daripada aspek enaknya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe kanal Keilat Mesianik di YouTube. Menyongsong Hari Raya Pesak, Gereja Keilat Mesianik Indonesia menyelenggarakan jamuan seder Pesak pada tanggal 5 April 2023 jam 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Restoran Sinar Lestari, Kemayoran. GKMI juga telah menerbitkan kalender Ibrani 2023 dengan hari-hari raya Alkitabiah secara lengkap dan foto-foto Eretz Israel serta bacaan Alkitab selama 1 tahun. Hubungi Noni di 0858 9006 3519 untuk mendapatkannya. Noni di 0858 9006 3519 untuk mendapatkannya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku oleh Kidung Rohani. Ya, firman Tuhan bukan hanya menerangi aspek rohani kita, tetapi aspek jasmaniah, termasuk juga cara makan kita. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku,